she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Halo semuanya, selamat datang di Nesti. Jadi ini adalah podcast kolaborasi antara Ketua dan Segbit 6 OSIS SMA 8 Kota Bogor. Sebelumnya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, saya Clara Angga Pasaribu. Dan saya Rena Mareta. Di podcast ini, kita kedatangan tamu spesial loh. Ada kakak kelas 12 nih. Buat kenal dulu, udah Mak, nama dan kelasnya ya. Boleh dong. Halo, saya Lydia Elena dari kelas 12 IPA. Halo, perkenalkan, aku Ade dan Tabita dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, aku Tabita dari kelas 12 IPA 4. Salam kenal Kak Lydia, Kak Cantika, dan Kak Tabita. Sebelumnya hari ini kita akan bahas tentang membangun small business di usia remaja. Pasti kalian pada kepo kan? Kita langsung ke inti pembicaraannya ya. Hari dia, Kak Cantika dan Kak Tabita tahu nggak sih apa itu small business? Dan menurut kakak, prospek small business di usia remaja itu gimana sih Kak? Usaha kecil-kecilan kita. Dan ini cocok banget nih buat pelajar di kalangan kita yang masih remaja ini, biar kita aktif nih di lingkungan sekolah, tidak hanya jadi siswa yang hanya diam diri aja nih. Dan small business pun berguna banget buat kita pelajar karena kita bisa menjangkau wawasan yang luas untuk bisa ketemu teman-teman lainnya yang sebelumnya belum kita kenal. Kalau menurut aku sendiri, small business itu biar bisa kecil-kecilan. Jadi kita sebagai remaja juga perlu berusaha untuk mencari penghasilan sendiri juga. Karena sekarang tuh kan gampang ya sebenarnya kalau mau jualan lewat online atau media sosial, kita cari sambil-sambilan kan sambil sekolah. Kalau menurut aku sih, aku udah tahu small business itu apa. Dan kalau menurut aku topik dari usia remaja itu sangat cukup keuntungan ya, karena walaupun kita usia remaja kan kita bisa bekerja sambil belajar kan, jadi kita bisa cari penghasilan sambil kita belajar juga. Tanda udah banyak yang tahu ya. Jadi pengertian dari small business atau yang biasa kita kenal dengan usaha kecil-kecilan itu adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh perorangan. Ngomong-ngomong soal small business, kakak ada niatan nggak nih untuk membuka usaha, atau jangan-jangan kakak udah punya small business sendiri? Dari aku kan perwakilan dari Rockfish sendiri pun udah sering banget banget untuk mengumpulkan dana yang benar-benar utuh dari awal. Jadi aku udah ngerasain gimana sih rasanya mulai dari bawah banget sampai atas, sampai kita bisa ngumpulin dana sebanyak itu lewat bonus. Di Rockfish pun aku suka ada dana usaha. Nah itu membantu banget sih buat kegiatan-kegiatan kayak ada kegiatan besar terus tapi dananya kurang, kita juga dan terus itu alhamdulillah lumayan menambah keuangan juga untuk kegiatan. Dan juga sekolah pun aku bantu ibu aku buat jualan juga, jadi kayak udah terbiasa buat jualan. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya belum ada bikin small business ya, tapi pengen banget, ada kepikiran buat nanti suatu saat nanti kalau ada waktu pengen banget cobain bikin small business. Wah, keren banget ya pengalamannya. Semoga Kak Dita disegerakan ya membuka small business. Nah, kalau menurut kakak nih, efektif nggak ya kalau misalkan kita buka small business atau jualan di sekolahan? Efektif banget kalau menurutku, kalau dilihat dari pandangan remaja, lebih tepatnya di pandangan pelajar atau kalangan pelajar ya. Di kalangan pelajar ini kita bisa ngelakuin small business dengan harga yang cukup terjangkau. Dan salah satunya itu merupakan cara supaya kita tahu gitu gimana sih caranya dari aku udah usaha
walaupun kita masih remaja, masih anak sekolah, kita juga belajar untuk berjualan. Itu salah satu hal yang nggak semua orang bisa jualan, bisa sebenarnya, tapi kayak nggak semua orang tuh punya niat, punya keberanian buat berjualan. Kalau menurut aku sih ada sisi efektif dan nggak efektifnya ya. Kalau misalnya kita bisa membagi waktu antara belajar sama jualan sih, kalau menurut aku bagus banget, bisa efektif. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mengukur waktunya juga itu bisa jadi suatu. Nah, menurut kakak nih, berikut adalah manfaat small business. Yang pertama itu melatih jiwa kepemimpinan kita. Lalu small business juga memaksimalkan potensi bakat diri. Dan kita pun dengan small business ini yang pastinya kita tuh dapat memiliki relasi yang sangat luas. Selain itu, kita juga memperoleh keterampilan baru, mampu bekerja secara multitasking dengan berbisnis. Dan sekarang kita dapat memperoleh banyak sekali manfaat yang sangat positif. Selain itu, berbisnis juga bisa membantu kita untuk mendapatkan uang sendiri dan meringankan beban orang tua kita. Nah, banyak banget kan manfaat dari small business. Keren-keren gak sih? Keren banget dong. Kita juga punya rekomendasi small business loh yang pastinya simple dan punya peluang besar. Salah satunya yaitu reseller snack. Siapa sih yang gak suka ngemil? Pasti semua suka dong. Kalian bisa tawarin snack-snack ini ke teman ataupun guru-guru kalian. Pasti mereka bakalan beli kok, apalagi snacknya kalau lagi booming-booming kayak misalnya nih Didi Lydia, basrek, atau keripik kacang. Tapi ingat ya, kalian nawarinnya waktu istirahat aja. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih tips buat lebih pede lagi jualan di sekolah? Kalian fokus aja sama tujuan kalian berbisnis itu apa. Kalau cuma ngandelin gengsi, kalian tuh nggak bakalan bisa lancar sama pede dan terus semangat. Kalau dari aku sih sama kayak dia tadi, yang penting kita tuh jangan gengsi, jangan pokoknya buang gengsi itu jauh-jauh. Kita harus percaya diri, harus berani, dan harus yakin. Nambahin aja dari yang kakak dia sama Cantika. Dan yang paling penting itu konsisten dalam apa yang udah kita lakuin dari awal. Jadi kalau misalnya kita nggak konsisten, kita nggak bakal dapetin apa yang kita capai gitu. Jadi harus konsisten. Oke. Nah, ada nggak sih dari kakak sendiri sepatah atau dua patah tentang tips memanage keuangan versi kakak-kakak? Dari aku, jadi tiap kita mau udah itu modal, keuntungan, dan kebutuhan untuk organisasi itu tuh dipisah-pisah. Jadi masing-masing tidak bakalan kecampur uang. Ya, kalau di organisasi itu dipisahin modalnya, dipisahin keuntungan, sama buat yang pendapatan yang keperluan yang organisasi. Dan kalau untuk pribadi, mungkin dipisah-pisah ya. Misal kita dapat duit 10.000, itu bisa 2.000, 5.000, 3.000 untuk keperluan dadakan, untuk sedekah, sama untuk sehari-hari. Sama aku juga, kalau dari aku pribadi, aku bikinnya itu aku bikin dana atau tabungan itu aku bisa-bisa. Jadi ada yang untuk keperluan sekolah misalnya, ada yang untuk keperluan jajan atau yang lain-lain, atau ada dana darurat itu bisa selalu ya. Makasih Kak tipsnya. Boleh dong Kak kasih motivasi nih buat teman-teman kita supaya lebih pede lagi untuk membuka small business di sekolah. Modal utama kalian berbisnis itu tuh harus percaya diri, fokus sama tujuan kalian berbisnis tuh, mau berbisnis tuh untuk apa, dan terus semangat. Kalau Dari aku sih, yang pertama niat, yang kedua harus percaya diri, yang ketiga buang gengsi, yang keempat harus berani, dan kelima yakin. Kalau dari aku yang penting pede aja sama apa yang udah kalian lakuin dari awal, yakin sama hasil
ya kalau misalnya podcast ini ada kesalahan dari aku pribadi atau teman aku Clara. Oke, podcast Mesti kita tutup. Sekian dari saya, Ananda Marenta, Dan saya akan Kemasan Ibu. kami pamit undur diri. Terima kasih untuk kakak dan terima kasih untuk semuanya.